Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani, akhwati, rahimani wa rahimakumullah, jamaah kajian Masjid Al-Jariyat Ats-Tsalath Surabaya yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa hadir ke salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang semoga senantiasa diberkahi ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan majelis kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ini dapat menambah ilmu dan Allah berikan kefahaman terhadap kita, bisa kita ajarkan kepada orang lain, bisa kita amalkan, dan kita bisa bersabar di atas ilmu yang telah kita dapatkan. Ikhwani, akhwati, rahimani wa rahimakumullah, para bapak yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Tafsir As-Sa'di bagian Juz Amma, yang mana pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan tafsir dari surah Al-Ma'un, dan insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan pada pembahasan tafsir surah Quraisy. Silakan dilihat surah Quraisy. Untuk yang pegang mushaf, silakan dibuka surah Quraisy. Namun seperti biasa, sebelum kita membahas makna dan tafsir dari surah Quraisy, kita baca terlebih dahulu ayat per ayat dari surah Quraisy ini. Mudah-mudahan dengan kita membacanya kita mendapatkan
pahala dari bacaan yang kita baca tersebut. Saya talqin, panjenengan ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Baik. Bisa diperhatikan di Quraisy. Ini hukum bacaannya matlin. Matlin tersebut jenengan bisa baca dengan satu alif atau dua harokat, bisa membaca dengan dua alif atau empat harokat, bisa dibaca dengan tiga alif atau 6 harokat. Jadi paling pendeknya itu satu alif. Seandainya panjenengan baca li'ilafi Quraisy, ya, boleh. Tapi nanti kalau ketemu matlin lainnya di depannya harus seimbang, samakan. Jangan beda-beda. Kalau dari awal tadi yang saya talqinkan itu saya mengambil 4 alif, ya, 2 alif atau 4 harokat, maka sampai ke belakangnya juga ketemu dengan matlin harus juga 2 alif atau 4 harokat. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf. Ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf. Nah, ini juga matlin, ya, sampai terakhir itu matlin semua, ya. Falya'budu rabb hadzal bait. Falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Baik, barakallahu fikum. Kita artikan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy atau suku Quraisy. Ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf, kebiasaan mereka adalah bepergian atau melakukan perjalanan pada musim dingin dan pada musim panas. Falya'budu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah.
alladzi at'amahum min ju', yang mana Allah memberi makan mereka, telah memberikan makan terhadap mereka dari kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan Allah telah memberikan keamanan terhadap mereka dari rasa takut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Surah Quraisy ini adalah surat ke-106 pada urutan surat-surat di dalam Al-Quran, dan jumlah ayatnya ada 4 ayat, dan termasuk golongan surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Quraisy, nama surat ini diambil dari ayat yang pertama, yaitu pada lafaz Quraisyin, li'ilafi Quraisyin. Maka lafaz ini dijadikan nama dari surat ini, Quraisy, yang berarti suku Quraisy. Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat berkenaan dengan suku Quraisy ini, karena memang Quraisy ini punya keutamaan, punya kelebihan dibandingkan dengan suku-suku yang lainnya. Di antaranya yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismaila. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih dari anak-anaknya Ibrahim itu Ismail. Wastafa min waladi Ismaila bani Kinanata. Dan Allah memilih dari anaknya Ismail itu Bani Kinanah. Wastafa min Bani Kinanata Quraisyan. Dan Allah memilih dari Bani Kinanah itu suku Quraisy. Wastafa min Quraisyin Bani Hashimin. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih dari Quraisy itu Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashimin. Dan kata Rasulullah SAW, Allah telah memilihku dari Bani Hashim. Hadis riwayat Muslim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi dari silsilah keturunan Nabiullah Ibrahim, Quraisy ini adalah termasuk silsilah pilihan yang Allah pilih, silsilah yang baik. Ya, jadi dari keturunan Nabiullah Ibrahim itu ada pilihan-pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai ya Ismail. Dari keturunannya Ismail dipilihlah yang terbaik adalah Bani Kinanah. Dari keturunannya Bani Kinanah dipilihlah yang terbaik adalah Quraisy. Dan dari Quraisy itu dipilihlah yang terbaik adalah Bani Hashim. Dan dari Bani Hashim itu dipilihlah yang terbaik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi Quraisy ini adalah termasuk suku yang memiliki keutamaan, ya, baik itu secara hadis maupun secara fakta di masyarakat Arab. Mereka orang-orang Quraisy ini dihormati.
sangat dihormati. Nanti kita akan jelaskan di dalam tafsir ini mengapa mereka dihormati. Silakan dibantu untuk baca tafsirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala qala katsirun minal mufassirin innal jara wal majrura muta'alliqun bis surati allati qablaha ay fa'alna ma fa'alna bi ashabil fil li ajli quraish wa amnihim wa istiqamati masalihihim wa intizami rihlatihim fi ash-shita'i lil yaman والصيف للشام لأجل التجارة والمكاسب. Baik, barakallahu fikum. Qala katsirun minal mufassirina. Kebanyakan dari kalangan mufassirin, kebanyakan dari ahli tafsir itu mengatakan innal jara wal majrura, sesungguhnya jar majrur, ya, jar majrur pada li'ilafi. Li itu huruf jar, ilafi itu majrur. Ya. Jar majrur pada li'ilafi itu muta'alliqun, ya, berkaitan bisuratil lati qablaha, dengan surat sebelumnya. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi mayoritas mufassirin atau kebanyakan mufassirin ahli tafsir itu, ya, mengatakan bahwasannya adanya jar majrur li'ilafi karena kebiasaannya orang Quraisy ini menunjukkan bahwasannya ada kaitan surat ini dengan surat sebelumnya. Apa surat sebelumnya? Surah Al-Fil. Jadi surah sebelumnya adalah surah Al-Fil. Masih ada kaitannya. Makanya sebagian ulama itu mengatakan bahwasannya surah Al-Fil dan surah Quraisy ini adalah satu surat. Karena kaitannya antara dua surat ini sangat erat. Namun yang benar dan yang rojih, yang dikuatkan adalah pendapat bahwasannya surah Al-Fil itu sendiri, surah Quraisy itu sendiri. Makanya dipisah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi setelah Al-Fil faja'alahum ka'asfim ma'kul, Bismillahirrahmanirrahim li'ilafi Quraisy. Jadi terpisah, meskipun sebenarnya sangat berkaitan antara kisahnya surah Al-Fil dan kisahnya yaitu surah Quraisy. Ai fa'alna ma fa'alna. Maksudnya apa? Kami telah memperlakukan atau kami telah bertindak, ya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah melakukan apa yang kami lakukan, telah bertindak apa yang telah kami tindak, telah kami perbuat apa yang telah kami perbuat. Terhadap siapa? Bi ashabil fil, terhadap tentara bergajah, yaitu tentaranya Abrahah dari Yaman, yang mana nanti kisah selengkapnya akan kita bahas di surah Al-Fil, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu telah menjaga orang-orang Quraisy, ya, menjaga Ka'bah, yang mana Ka'bah itu adalah, ya, tempatnya di Mekah yang dijaga oleh orang-orang Quraisy. Penduduknya adalah di situ orang-orang Quraisy. Allah jaga Ka'bah, Allah jaga orang-orang Quraisy yang menjaga Ka'bah tersebut, ya, dari gangguan tentara bergajah, yang mana Allah musnahkan tentara bergajah tersebut, ya. Nanti cerita selengkapnya akan kita
ceritakan di pembahasan surah Al-Fil. Ya, intinya Allah Subhanahu wa taala telah mengambil tindakan terhadap tentara bergajah dengan cara memusnahkan mereka, yang mana diperumpamakan mereka itu ya ka'asfim ma'kul, seperti daun yang dimakan ulat, saking hancurnya mereka itu, karena mereka ingin melakukan kerusakan terhadap Ka'bah dan Allah tidak ridho. Ya. Intinya Allah Subhanahu wa taala telah melakukan ya tindakan terhadap mereka itu. Li ajli Quraisyin wa amnihim, karena Quraisy dan keamanan mereka orang-orang Quraisy itu. Ya. Karena yang Allah Subhanahu wa taala lihat adalah orang Quraisy dan keamanan mereka. Allah Subhanahu wa taala ingin mengamankan mereka orang Quraisy. Ya, begitu juga Ka'bah yang mana itu adalah Baitullah. Wastiqamati masalihihim, dan tegaknya kemaslahatan mereka. Allah jaga orang Quraisy itu. Ya, padahal dari segi kekuatan saat itu sebenarnya orang Quraisy itu ya hancur ya, karena Abraha dan bala tentaranya itu saat itu sangatlah kuat ya. Namun Allah jaga Ka'bah beserta penduduknya, yaitu orang-orang Quraisy. Wantidhami rihlatihim fisyita'i lil Yaman, dan demi apa? Kelancaran rihlahnya mereka, kelancaran perjalanan mereka orang Quraisy, kelancaran bepergiannya mereka orang Quraisy itu, fisyita'i pada musim dingin, lil Yaman, ke Yaman. Ya. Kalau seandainya saat ya Abraha menghancurkan Ka'bah itu berhasil, Ka'bah berhasil dihancurkan dan orang Quraisy berhasil habisi, ya, maka tidak ada lagi perjalanan musim dingin ke Yaman. Ya. Tapi Allah jaga Ka'bah, Allah jaga orang Quraisy sehingga mereka ya masih dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan keamanan yang Allah berikan, masih bisa terus melakukan perjalanan pada musim dingin ke Yaman. Wa fis saifi lisyam, dan pada musim panas ke negeri Syam. Ya. Li ajli tijarati wal makasibi, karena urusan at-tijarah, perdagangan dan mencari nafkah. Jadi, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, suku Quraisy atau orang-orang Quraisy ini punya kebiasaan yang baik, yang bagus kita contoh, adalah mereka suka melakukan perjalanan, dan dalam setahun itu mereka bisa melakukan perjalanan 2 kali, yaitu perjalanan ke Yaman pada musim dingin dan perjalanan ke Syam pada musim panas. Jadi Yaman itu merupakan negeri yang panas ya. Yaman itu berada di selatannya Mekah. Ini adalah merupakan negeri yang panas, sedangkan Syam merupakan negeri yang dingin ya. Suku Quraisy itu hidup dari perdagangan ya, dan mencari nafkah. Karena di Quraisynya sendiri, di Mekah sendiri itu gersang, tandus, tidak ada tanaman ya, buah-buahan itu sulit ya, bercocok tanam di Mekah itu sulit, sehingga mereka itu hidupnya dengan cara perdagangan. Sehingga ketika musim dingin ya, mereka itu ke Yaman, dan ketika musim panas mereka ke Syam ya. Jadi suku Quraisy itu hidup dari perdagangan,
ke Yaman, mereka mengulak atau kulakan hasil pertanian di Yaman, ya. Pada musim panas mereka ke Syam, ya, dagang buah-buahan, ya. Jadi seperti itulah kebiasaan orang-orang Quraisy, ya. Sehingga mereka bisa makmur, bisa kaya, mereka tidak kekurangan. Padahal dari segi tempat mereka, ya, kekurangan sebenarnya. Namun, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka diberikan sebuah kemampuan, sebuah kekuatan dan kebiasaan, kemahiran di dalam berdagang, ya. Mengulak ke satu tempat dan dijual lagi ke tempat yang lain, ya. Sehingga tidak ada mereka itu kekurangan, tidak ada mereka itu kekurangan dan kelaparan, dan perjalanan mereka itu diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Ahsanallahu ilaikum ustadzana. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, fa ahmadallahu man aradahum bis-su'i wa 'azzama wal-haram wa ahlahu fi qulubi al-'arab hatta ihtaramuhum wa lam ya'taridu lahum fi ayyi safarin aradu. ولهذا أمره الله بالشكر فقال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت أي ليوحدوه ويخلصوا له العبادة الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف رغد الرزق والأمن من المخاوف من أكبر النعم الدنيوية الموجبة لشكر الله تعالى. Barakallahu fikum. Fa ahlakallahu man arada bisu'in. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan orang yang berniat keburukan terhadap orang-orang Quraisy. Kalau ada orang-orang yang berniat jahat, berniat buruk, melakukan kejahatan, itu Allah sendiri yang akan membinasakan. Allah yang menjaga orang-orang Quraisy. Allah Subhanahu wa taala yang akan membinasakan orang-orang yang berniat buruk terhadap orang Quraisy. Ya. Wa 'azzama amrul haram, dan Allah mengagungkan yaitu kedudukan tanah haram, yaitu Mekah. Wa ahlahu, dan penduduknya yaitu orang Quraisy sendiri. Fi qulubil Arab, di hati-hatinya orang-orang Arab. Jadi Quraisy ini dan tempatnya sendiri yaitu Mekah, ya, yang di situ ada Ka'bah, ini dimuliakan oleh orang-orang Arab, ya. Oleh orang-orang Arab, ya, Ka'bah, ya, Mekah dan penduduknya ini dimuliakan. Penduduknya yaitu orang-orang Quraisy ini dimuliakan karena merekalah yang menjaga Ka'bah. Ka'bah ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki daya tarik tersendiri. Nanti kalau kita baca tafsir dari surah Al-Fil, maka kita akan mengetahui bahwasanya Ka'bah ini punya daya tarik sendiri. Jadi tidak bisa dipalingkan. Ya, daya tarik sendiri sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat. Orang itu senang dengan Ka'bah, ya. Kaum muslimin dan manusia secara umum itu senang datang ke Ka'bah, ke Mekah, ya. Adapun di Yaman yang nanti akan dijelaskan di surah Al-Fil itu, Abraha itu membangun kanisah, yaitu gereja yang besar yang terbuat dari emas. Itu tidak mampu memalingkan yaitu pandangan manusia berubah untuk pergi ke Yaman, enggak. Tetap hati mereka itu terpaut ke Ka'bah di Mekah. Karena ini memang sudah sunatullah yang Allah sudah naskan, Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an, ya. Sebagaimana bisa dilihat di dalam surah Ibrahim ayat 37, ya. Di antara doanya Nabiullah Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin
ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku, kata Ibrahim, tinggal dengan anak keturunanku di sebuah lembah, ya, yang tidak memiliki tanaman, tidak ada tanaman di situ, tidak bisa digunakan untuk cocok tanam. Inda baitikal muharram, di sisi baitikal muharram, yaitu Baitullah. Rabbana liyuqimus salata. Wahai Tuhan kami, jadikan mereka itu menegakkan salat. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Dan jadikanlah hati-hati manusia itu condong terhadap mereka. Jadi memang ini adalah keberkahan dari doanya Nabiullah Ibrahim. Dijadikan manusia itu condong terhadap mereka, condong ya terhadap penduduk Quraisy dan condong terhadap Ka'bah. Makanya orang itu senang datang ke Ka'bah. Warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Dan berikan mereka rezeki dari buah-buahan agar mereka itu bersyukur. Makanya kalau kita lihat sampai saat ini di Mekah sana itu sangat banyak buah-buahan. Ini adalah keberkahan, ya, bentuk mustajabnya doanya Nabiullah Ibrahim yang dulu sudah lama telah beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta, yaitu buah-buahan banyak di sana. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini adalah keberkahan dari doa Nabiullah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta ihtaramuhum, sehingga orang-orang Arab itu memuliakan mereka. Ya. Memuliakan orang-orang Quraisy. Walam yata'arradu lahum fi ayyi safarin aradu. Dan mereka tidak akan mengganggu orang Quraisy di safar manapun atau di bepergian manapun yang mereka inginkan. Orang Quraisy mau ke Yaman, aman. Orang Quraisy mau ke Syam, aman. Ya. Padahal kalau kita melihat, ya, pada zaman dahulu itu tidak ada yang namanya rihlah atau safar itu kecuali pasti ada gangguan. Ya. Kalau suku-suku selain Quraisy itu pasti ada gangguan. Mungkin ada begal, ada perompak, ya. Namun tidak terjadi pada suku Quraisy. Jadi kalau suku Quraisy ini melakukan perjalanan ke Yaman, aman. Melakukan perjalanan ke Syam, aman. Karena yang dilihat adalah ini Quraisy. Ini adalah suku yang mulia, telah menjaga Baitullah, Ka'bah. Dan yang menghendaki ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita perhatikan contohnya seperti di dalam surah Ar-Rum ayat 67 yang menjelaskan bahwasannya Allah khususkan Quraisy ini berkenaan dengan keamanan. Allah berfirman, awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhattafun nasu min haulihim. Apakah mereka tidak melihat bahwasanya kami menjadikan, ya, tanah suci yaitu Mekah Al-Mukarramah itu sebagai tanah suci yang aminan, yang aman. Wa yatakhattafun nasu min haulihim, sedangkan manusia-manusia atau suku-suku di sekitar mereka itu yatakhattaf, saling merampok. Tidak aman, tidak ada keamanan. Suku-suku selain yang ada di Mekah itu tidak aman. Yatakhattafun nasu min haulihim. Tapi Allah jadikan, ya, Makkah Al-Mukarramah itu negeri yang aman. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Walihada, ini sudah dibaca tadi.
Sudah. Walihada, dan oleh karenanya amarahum Allahu bisyukri. Allah memerintahkan mereka untuk bersyukur. Jadi orang Quraisy ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Karena apa? Karena banyak kenikmatan yang Allah berikan terhadap mereka. Ya. Faqala, sudah ini. Faqala falyabudu rabb hadzal bait. Maka Allah berfirman, maka menyembahlah mereka itu terhadap Rabb hadzal bait, yaitu pemilik rumah ini, yaitu pemilik Baitullah, ya, yaitu Ka'bah. Ai liwahiduhu wa yukhlisu lahul ibadah. Hendaknya mereka orang-orang Quraisy itu mentauhidkan Allah dan memurnikan keikhlasan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Terus sudah dibaca sampai mana tadi? Oh, sampai bisyukrillahi ta'ala. Baik. Berarti alladzi at'amahum min ju', ini sudah dibaca. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan makan terhadap mereka itu dari kelaparan. Maksudnya Allah menghilangkan rasa lapar terhadap mereka. Wa amanahum min khauf, dan Allah telah memberikan keamanan terhadap mereka itu dari rasa takut. Ya. Faraghadur rizqi wal amni minal khauf min akbarin ni'amid dunyawiyyati al mujibati li syukrillahi ta'ala. Maka kenikmatan berupa rezeki dan keamanan dari rasa takut itu adalah min akbarin ni'am, termasuk dari sebesar-besarnya nikmat Allah ad-dunyawiyah, yang nikmat tersebut sifatnya duniawi. Nikmat Allah yang sifatnya duniawi itu banyak, dan di antara nikmat Allah yang sifatnya duniawi itu adalah nikmat rezeki dan nikmat keamanan, ya, al-mujibati li syukrillahi ta'ala, yang mana mengharuskan untuk disyukuri, untuk kita bersyukur kepada Allah ta'ala. Kalau kita mendapatkan nikmat rezeki itu sudah alhamdulillah. Kalau kita mendapatkan nikmat aman itu sudah alhamdulillah, harus kita syukuri. Kita tiap hari mendapatkan rezeki dan aman itu sudah harus kita syukuri, nikmat yang besar sekali. Ya, kita bisa hidup aman, ya, itu harus kita syukuri. Jangan banyak mengeluh, ya. Jangan banyak mengeluh, tapi harus banyak bersyukur. Seperti sabda Nabi SAW yang mengingatkan kepada kita, man asbaha minkum mu'afan fi jasadih, siapa yang pada pagi harinya itu dalam keadaan sehat jasadnya, ya, badannya sehat, aminan fi sirbih, keluarganya aman, indahu qutu yaumih, dia punya untuk dimakan pada hari tersebut, faka'annama jizat lahud dunya, maka seakan-akan dunia itu telah dikumpulkan terhadapnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi setiap harinya kita sehat, keluarga kita aman, ya, kita ada yang untuk dimakan hari itu sudah alhamdulillah. Ini adalah faka'annama jizat lahud dunya, kata Rasulullah SAW. Seakan-akan itu dunia itu dikumpulkan untuk kita, ya. Jadi wa ta'ala rahimani wa rahimakumullah, nikmat aman, nikmat rezeki ini adalah nikmat yang besar, ya. Dan nikmat tersebut itu diberikan kepada Quraisy, ya. Makanya Quraisy ini harus bersyukur kepada Allah. Dengan cara apa? Menyembah Allah, mentauhidkan Allah. Harusnya seperti itu. Meskipun, ya, mereka nanti pada
akhirnya ada yang menyembah Allah, ada yang tidak mau menyembah Allah, ada yang awalnya tidak mau menyembah Allah. Setelah Fathu Makkah mereka berbondong-bondong ya masuk Islam dan mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Intinya mereka diingatkan ya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajarannya untuk kita kaum muslimin secara umum ya, kalau kita mendapatkan nikmat aman, nikmat rezeki, ini harus kita syukuri kepada Allah. Jangan lupa kita bersyukur kepada Allah. Kita ya bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Menyembah Allah, mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Selanjutnya, Ahsanallahu ilaikum ustadzana. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, falakallahumma alhamdu wa syukru ala ni'amika al-zahirati wal batinah, wa khassallahu bil rububiyyati al-baita li fadlihi wa syarafihi, wa illa fa huwa rabbu kulli syai'. Baik, barakallahu fikum. Falakallahumma alhamdu, maka bagimu ya Allah segala puji, wasyukru, dan bersyukur, ucapan terima kasih, ala ni'amika, atas nikmat-nikmatnya engkau, al-zahirati wal batinah, yang sifatnya zahir maupun yang batin. Ini adalah ungkapan terhadap Allah Subhanahu wa taala untuk kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah terhadap nikmatnya Allah yang zahir maupun yang batin. Ya. Yang zahir itu berupa rezeki, ya, nafkah, ya. Yang batin itu keamanan, ya, rasa puas di dalam hati kita, itu nikmat yang batin. Wa khassallahu ar-rububiyyata bil baiti li fadlihi wa syarafihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menghususkan ar-rububiyyah bil bait, yaitu kepemilikan terhadap al-bait, yaitu Baitullah, Ka'bah. Kenapa? Li fadlihi wa syarafihi, karena keutamaannya dan karena kemuliaannya. Karena Baitullah, Ka'bah itu memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Ka'bah itu memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa illa fa huwa rabbu kulli syai'. Kalaupun tidak disebutkan, seandainya tidak disebutkan, ya, fa huwa rabbu kulli syai', maka Allah adalah tetap sebagai rabbu kulli syai', pemiliknya segala sesuatu. Ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyebutkan falyabudu rabb hadzal bait, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki rumah ini, yaitu Baitullah. Itu bukan berarti Allah hanya punya Baitullah saja, bukan berarti Allah hanya punya Ka'bah saja, bukan. Tapi ini ingin menunjukkan, ya, Allah menghususkan Ka'bah li fadlihi wa syarafih, karena Ka'bah itu punya keutamaan dan yaitu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala tetap menjadi pemilik segala sesuatu, bukan hanya Ka'bah saja. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan Allah yang memiliki rumah ini, dan Allah Subhanahu wa taala juga yang menjadi Rabb segala sesuatu. Seperti di dalam surah An-Naml ayat 91. Innama umirtu an a'budu rabba hadhil baldah alladzi harramaha wa lahu kullu syai'. Ya. Sesungguhnya aku diperintah untuk menyembah Rabb hadzal baldah, Allah pemilik negeri ini, yaitu yang ada Ka'bah di situ, yaitu Makkah. Alladzi harramaha, yang Allah sucikan, ya, Makkah tersebut. Walahu kullu syai', dan Allah lah yang memiliki segala sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memiliki Ka'bah saja, tapi Allah Subhanahu wa taala pemilik segala sesuatu. Adapun di ayat
Dan surat ini, surah Quraisy ini disebutkan secara khusus Rabb hadzal bait, ini hanya untuk menunjukkan bahwasannya Ka'bah itu mulia, Ka'bah itu memiliki keutamaan. Barakallahu fikum. Mungkin itu saja ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pembahasan tafsir dari surah Quraisy ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Namun sebelum ditutup, jika ada yang perlu ditanyakan, tafadhol. Monggo. Atau setelah azan.
Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Mungkin ada yang ditanyakan, monggo. Sebelum ditutup, mungkin ada yang ditanyakan. Mau tanya sedikit Ustaz. Terkait dengan suku Quraisy ini, telah dinyatakan bahwa salah satu suku yang mulia di negeri-negeri di sekitar Arab dimuliakan, dan di Al-Quran ditulis dengan satu surah Al-Quraisy. Tapi pertanyaan Ustaz, kenapa tokoh-tokoh Quraisy itu tidak semua mau masuk Islam? Itu saja Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ini pertanyaannya bagus. Quraisy atau suku Quraisy ini disebutkan sebagai suku yang dimuliakan. Namun mengapa mereka tidak semuanya masuk Islam? Barakallahu fikum. Jadi suku Quraisy ini iwatal iman rahimani wa rahimakumullah, menjadi mulia karena mereka yang menjadi penduduk di Ka'bah, di kota Mekah. Dan merekalah yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga Ka'bah. Ya, meskipun nanti dari semua orang Quraisy itu, ya, yang memang pilihan menjaga Ka'bah itu adalah dari Bani Hashim. Ya, menjaga Ka'bah, membersihkan, memberikan minum ketika ada orang yang datang ke Ka'bah. Jadi dari dulu Ka'bah itu sudah dijadikan tempat tawaf, ya. Dan yang melayani orang-orang saat itu adalah ya orang-orang Quraisy, ya. Jadi orang Quraisy ini menjadi mulia, ya, di kalangan orang-orang Arab saat itu, ya karena mereka yang menjaga Baitullah, yang merawat Baitullah, yang melayani orang-orang yang datang ke Baitullah, ya. Jadi kemuliaannya secara umum, ya, bukan kemuliaannya itu secara personal. Adapun secara personal, ya, ada yang muslim, ya, ada yang kafir. Ya, yang muslim maka kemuliaannya selain mereka mendapatkan kemuliaan ada di Mekah, tinggal di Mekah, mereka juga mendapatkan kemuliaan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu karena dia menjadi muslim, menjadi mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang Quraisy yang tidak masuk Islam, belum masuk Islam, maka dia hanya mendapatkan kemuliaan yang sifatnya itu secara umum, dimuliakan oleh orang-orang Arab saat itu, ya. Dia suku Quraisy, dia jangan diganggu, ya. Kemuliaannya hanya sekedar itu, tapi tidak mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak masuk Islam, karena dia tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi kesimpulannya jadi Quraisy ini, ya, memiliki keutamaan secara umum, ya, secara umum bukan secara khusus, ya, sebagaimana generasi pada masa Rasulullah,
itu secara umum generasi pada masa Rasulullah adalah sebaik-baik kurun masa. Tapi secara khusus ya sahabat saja yang beriman kepada Allah dan Rasulnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kafir ya tidak, ya. Yang tidak mau beriman kepada Rasulullah ya tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dia hidup di masa yang terbaik, di sebaik-baik masa. Barakallahu fikum. Mungkin itu. Yang lainnya? Cukup? Mudah-mudahan cukup ya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, untuk saya pribadi dan untuk panjenengan semua. Mudah-mudahan menambah wawasan kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga ukhuwah Islamiyah kita, Allah jaga yaitu ukhuwah di dunia, maupun mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kelak di akhirat di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.